warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Awal Mulyatan, NIM 242111105. Saya ingin mempresentasikan garis luas lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Langsung saja, pengertian lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan pada dasarnya di setiap lembaga memiliki berbagai peran dan fungsi yang sesuai dengan tempat dan lembaganya. Seperti halnya lembaga keuangan belum mengetahui apa peran dan fungsi dari sebuah lembaga keuangan, maka kita perlu mengetahui apa definisi dari lembaga itu sendiri. Lembaga keuangan merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan tersebut kemudian dipergunakan dalam menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Selanjutnya, klasifikasi lembaga keuangan. Klasifikasi lembaga keuangan tentunya pasti memiliki berbagai macam jenis kelembagaan yang ada di dalamnya. Seperti halnya lembaga keuangan ini pastinya terdapat pengklasifikasikan terhadap kelembagaannya. Dalam hal ini, bentuk lembaga keuangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Dari keduanya, tentunya memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda. Pertama, lembaga keuangan bank depositori. Kemudian, bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, tata perbankan di Indonesia. A. Bank sentral merupakan bank yang memiliki dari pemerintah atau di bawah naungan pemerintah langsung yang di mana bertugas mengatur, menjaga, memelihara kestabilan nilai mata uang negaranya, bimbing pelaksanaan kebijakan moneter, serta mengkoordinasi, membina dan mengawasi semua perbankan. Kedua, bank umum. Bank ini adalah sebuah lembaga yang menjalankan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau dapat dikatakan sebagai bank swasta. Struktur perbankan di Indonesia terdiri atas BU, Bank Umum, dan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menyediakan uang viral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dalam hal ini juga terdapat fungsi-fungsi utama dari bank. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Dua, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Yang ketiga, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Dua, lembaga keuangan non-bank. Terdapat juga lembaga keuangan non-bank yang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pada bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Kegiatan lembaga keuangan non-bank difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Maka bentuk-bentuk lembaga keuangan non-bank di Indonesia. A. Modal ventura. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. B. Anjak piutang anjak. Piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian
dan pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek. Suatu perusahaan dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri. C. Asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. D. Dana pensiun. Dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. E. Penggadaian. Penggadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan suatu barang sebagai jaminan pinjaman. F. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Selanjutnya, peran lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan adalah sistem keuangan, adapun dalam kelembagaan keuangan ini juga terdapat fungsi dan peran lembaga keuangan, yang di mana peran dan fungsi ini sangat penting dalam proses keberlangsungan lembaga keuangan tersebut. Maka peran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi pada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan. Yang keempat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan. Yang terakhir, nomor 5, menciptakan likuiditas sehingga dana yang tersimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan. Selanjutnya, faktor penyebab meningkatnya peran lembaga. Faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan dalam kelembagaan tentunya terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan peningkatan peran sebuah kelembagaan, sehingga dalam lembaga keuangan ini juga terdapat faktor-faktor penyebab peningkatan peran lembaga keuangan, yaitu diantaranya peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi. Lembaga keuangan memang memiliki peran yang sangat penting dalam hal sistem keuangan. Tidak hanya itu, dalam proses intermediasi, lembaga keuangan juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu diantaranya adalah satu, pengalian aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar oleh debitur. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan pinjaman. Dua, likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dibeli oleh sektor usaha dan rumah tangga, terutama maksudkan untuk tujuan likuiditas. Yang terakhir, realokasi pendapatan. Dalam kenyataan, banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa kelak mereka akan pensiun, sehingga penghasilannya otomatis akan berkurang. Selanjutnya, kesimpulan. Lembaga keuangan merupakan elemen kunci dalam menunjang sistem keuangan, khususnya melalui informasi
fungsi, khususnya melalui fungsi intermediasi dan pihak yang memiliki kelebihan dan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Klasifikasi lembaga keuangan yang terdiri dari bank dan non-bank menunjukkan keragaman fungsi dan perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.